Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita belajar matematika lagi ya. Masih materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Lanjutkan materi sebelumnya. Sekarang kita akan membahas materi bilangan bentuk akar. Pertama, kita akan pelajari konsepnya terlebih dahulu. Oke, apa yang dimaksud dengan bentuk akar? Nah, sebelum kita pahami bentuk akar itu apa, Miss ingatkan kembali definisi dari bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, di mana A per B ini adalah bilangan bulat dan bukan sama dengan 0. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat, jadi kebalikannya dari rasional ya, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, sekarang bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Nah, bukan bilangan rasional berarti dia adalah bilangan irasional. Maka bentuk akar merupakan bilangan irasional karena tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, jika akar pangkat suatu bilangan bukan merupakan bilangan kuadrat, maka dinamakan bentuk akar. Nah, kita pahami dari contoh berikut nih. Nah, di sini adalah contoh bilangan bentuk akar. Kenapa? Kita cek akar 2, akar 3, akar 5. Kira-kira akarnya merupakan bilangan kuadrat bukan? Nah, bukan ya. Akar 2, di akar 2 dia bukan merupakan bilangan kuadrat, sehingga dia disebut bilangan bentuk akar. Lalu seperti apa contoh yang bilangan bukan bentuk akar? Oke, kita lihat, kalau sekilas kita lihat semuanya ada akarnya ya, tapi ternyata dia bukan bentuk akar. Kenapa? Akar 4 misalnya. Akar 4, akarnya dari 4 ini adalah 2. Nah, berarti akar 4 ini bukan bilangan bentuk akar. Demikian juga akar 9 dan akar 16. Karena jika diselesaikan operasinya adalah masih menghasilkan bentuk A per B tadi, ya, masih bentuk bilangan rasional. Gitu. Selanjutnya kita akan pelajari bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Nah, di sini contohnya adalah akar 48. Bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar seperti ini? Nah, pertama adalah kita jadikan bentuk perkalian. Ya, 48 ini kita jadikan bentuk perkalian di mana salah satunya merupakan bilangan ya, bilangan kuadrat. Ya, bilangan kuadrat. Nah, 16 ini kan bilangan kuadrat ya. Maka 48 ini kita jadikan bentuk perkalian 16 kali 3. Nah, ingat lagi sifat eksponen yang waktu itu pernah kita bahas bahwa baik dikalikan dulu baru diakar atau akar dulu baru dikalikan sama ya, supaya pemahamannya lebih mudah. Ini sengaja Miss pisahkan sehingga akar 16 kali 3 itu sesungguhnya sama dengan akar 16 dikali akar 3. Akar 16 itu adalah 4. Akar 3 tetap karena sudah bentuk akar, maka tetap kita tulis akar 3. Sehingga bentuk sederhana dari akar 48 adalah 4 akar 3. Mari kita lihat contoh selanjutnya. 3 akar 125. Nah, ini ada angka di luarnya. Ini berpengaruh kemana? Mari kita lihat. Sama seperti langkah sebelumnya ya. Kita rubah dulu yang dalam akar ini menjadi bentuk perkalian dengan salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. 125 ini adalah 25 kali 5. 3-nya ini tetap kita ikut sertakan ya, tapi tetap di luar akar. Sehingga bisa kita pisahkan seperti ini ya, 3 dikali akar 25 kali akar 3 menghasilkan 3 kali akar dari 25 adalah 5 kali akar 3. Akar 3 ini bentuk akar, jadi sudah paling sederhana. Hasil akhirnya adalah 15 akar 3, sehingga bentuk sederhana dari 3 akar 125 adalah 15 akar 3. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke
operasi hitung ya, berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh bilangan bentuk akar. Oke, sifat-sifat bentuk akar yang pertama adalah bentuk perkalian. Sama seperti eksponen ya, sama seperti bentuk pangkat. Jika kedua akar itu dikali, nah selama akarnya sama nih ya, sama bentuk akarnya sama, maka dia boleh langsung digabungkan. Tadi udah kita aplikasikan ketika menyederhanakan bentuk akar ya. Jadi dikalikan dulu baru diakarin, akan sama dengan diakarin dulu baru dikali. Demikian juga bentuk pembagian ya. Akar A per akar B itu sama dengan akar dari A per B. Nah, syaratnya harus positif A sama B-nya ini. Ya, nilainya harus positif karena bila negatif lebih kecil dari 0, nilai dari akar bilangan negatif itu imajiner, tidak terdefinisi ya. Tidak rasional, tidak real, bukan bilangan real. Oke, sifat yang ketiga penjumlahan. Nah, kalau pada penjumlahan atau pengurangan, ini sengaja tulis tambah dan kurang ya. Dia boleh dijumlahkan atau dikurangi ketika bentuk akarnya sama. Nah, di sini contohnya adalah sama-sama akar C. Ketika bentuk akarnya sama, maka bilangan yang di luarnya ini boleh langsung ditambah atau dikurang. Nah, contohnya di sini, A akar C ditambah B akar C, maka sama dengan A tambah B akar C. Demikian pula jika dikurang, A akar C dikurang B akar C sama dengan A dikurang B akar C. Sifat selanjutnya adalah perkalian dengan beda bentuk akarnya. Ya, di sini kita lihat A akar B kali C akarnya nggak ada yang sama nih angkanya. Ketika begini, ya sama aja prinsipnya. Prinsipnya adalah yang di luar dikali sama yang di luar, A kali C. Yang di dalam kalikan sama yang di dalam, B kali D. Begitu. Dan sifat yang terakhir, pembagian. Sama ya. Pembagian juga sama. Prinsipnya adalah yang di luar bagi sama yang di dalam. Yang di dalam bagi sama yang di dalam juga. Jadi harus sama. Oke. Itu sifat-sifatnya. Sekarang perkalian bentuk akar. Ya. Nah, ini bentuk akar A min akar B dikali akar A tambah akar B. Jadi sama nih ya angkanya. Angkanya sama, cuman bedanya di sini 1 kurang, 1 tambah. Maka hasilnya adalah langsung saja A dikurang B. A sama B dapat dari mana? Dari hasil kuadrat ini. Jadi ketika nanti menemukan di sini min, sini plus, atau dibalik gitu ya, plus sama min sama aja, dan bilangannya sama, maka hasilnya tinggal hasil kuadrat yang pertama dikurangi hasil kuadrat yang kedua. Gitu. Ini disebut juga nanti selisih kuadrat. Oke, yang kedua bentuk pemangkatan 2 ya. Pangkat 2 ini kan sesungguhnya adalah akar A plus minus akar B dikali akar A plus minus akar B. Nah, kalau mau manual kan kita kaliin pelangi gitu ya. Cuman untuk memudahkan bentuknya seperti ini, maka tetap A tambah B. Mau plus, mau min, tetap A plus B. Nah, yang membedakan di belakang ini. Ketika dia tambah, maka di sini juga tambah. Ketika dia kurang, maka di sini juga kurang. Dikurang atau ditambah berapa? 2 kali akar AB. Gitu ya. Jadi sekali lagi, mau plus atau min, di depannya sini tetap plus. Yang berbeda dan menyesuaikan bentuk yang di depan ini adalah bagian belakangnya. Ya. Jadi bentuk kuadrat ini menghasilkan A tambah B plus kalau soalnya tambah, min kalau soalnya kurang. 2 akar AB. Kita coba latihan soalnya ya. Yang pertama, hasil dari akar 8 tambah akar 50 kurang 3 akar 2. Nah, kalau lihat sekilas ini nggak bisa ditambah atau dikurang. Kenapa? Bentuk akarnya beda. Di sini akar 8, di sini 50, di sini 2. Tidak sama, maka tidak boleh ditambah atau dikurang. Lalu apakah tidak bisa kita kerjakan? Bisa.
Pertama tadi kita sudah bahas bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Nah, itulah yang kita lakukan. Langkah pertama maka kita lakukan dulu penyederhanaan bentuk akar ini ya. 8 kita ubah menjadi bentuk perkalian 4 kali 2. 50 kita ubah perkalian menjadi 25 kali 2. 3 akar 2 ini sudah bentuk paling sederhana maka tidak kita rubah. Selanjutnya, nah, seperti tadi, akar dari 4 itu adalah 2. Nah, maka 2-nya ini tidak dalam bentuk akar lagi ya, karena sudah diakarkan dari 4. Lalu akar 25 itu 5. Yang 3 akar 2 tetap. Nah, kita lihat di sini udah sama semua ya, sudah sama-sama akar 2. Sehingga koefisiennya bisa langsung kita jumlahkan dan kita kurangi. 2 tambah 5 dikurang 3. Akar 2-nya tetap. Berapa 2 tambah 5 kurang 3? Hasilnya adalah 4 akar 2. Oke, kita coba contoh soal yang lain. Hasil dari 2 akar 8 dikali akar 3 adalah, oke, kita ingat lagi, bentuk perkalian adalah prinsipnya luar sama luar, dalam sama dalam. Oke, maka 2-nya tetap, 8 sama 3-nya kita kalikan. Sehingga menghasilkan 2 akar 24. Apakah sudah selesai? Belum. Selama bentuk akar ini masih bisa disederhanakan, maka lakukan langkah selanjutnya. Nah, kita lihat, 2 akar 24 ini, 24-nya bisa kita jadikan bentuk perkalian 4 kali 6. Berapa 4 kali 6 ini? 24. Oke, berarti benar. Dan ingat, bentuk perkalian harus salah satunya bentuk kuadrat, ya, bilangan kuadrat. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali, nah akar 4 ini hasilnya 2. Nah, jadi 2 akar 6. Hasil akhirnya 2 kali 2, 4 akar 6. Oke, satu contoh lagi biar mantap ya. Hasil dari 2 tambah 3 akar 6 kuadrat. Nah, yang tadi ya, perkalian tadi. Maka langsung saja 2 kuadrat nih ya, ditambah 2 tambah 3 akar nih, 2 kali 2 kali 3 akar 6 ditambah 3 akar 6 kuadrat. Jadi ini kuadrat ditambah 2 kali ini ya, ditambah ini kuadrat. Ya, sekali lagi, kalau dikuadratkan adalah bilangan pertama kuadrat ditambah 2 ini rumusnya sudah ya, 2 dikali bilangan pertama ditambah dikali bilangan kedua, lalu ditambah bilangan kedua dikuadratkan. Oke. Hasilnya langsung 4 ya. Ini langsung kita kali 2 kali 2 kali 3 12 ditambah ini dikuadratkan berarti 3-nya dikuadratkan 9, akar 6-nya dikuadratkan 6. Langsung kita hitung. 9 kali 6 54, sehingga 4 tambah 54 adalah 58, lalu ditambah 12 akar 6. Oke, sekian untuk bentuk akar. Silahkan dipelajari kembali, dipahami benar-benar. Kita nanti latihan mandiri ya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya.